Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang pengantar penjelasan tentang file yang sudah saya share kemarin, file budidaya tanaman sayuran. Dan kemarin terakhir minggu kemarin itu saya minta teman-teman untuk membaca minimal satu komoditas Dan di video ini saya ingin memperkenalkan beberapa istilah yang menjadi kunci. Jadi setidaknya teman-teman mahasiswa bisa belajar tentang inti dari budidaya tanaman. Jangan sampai terjadi ketika kita tahu ini tanaman tomat, tanaman timun, sayur-sayuran, sayur daun gitu seperti caisim, pakcoy, selada. Tetapi sebagai mahasiswa pertanian tidak tahu istilah yang digunakan dalam budidaya tanaman. Nah, di sini kita fokuskan untuk membedah satu persatu istilah yang digunakan dalam budidaya tanaman. Kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya, kita tahu konsep TBT itu minimal 3 hal ini yang kita bicarakan. Ada input berupa bahan tanam, berupa media tanam, pupuk, pestisida, dan alat pertanian yang kita gunakan input ini untuk kemudian masuk ke proses, di mana proses itu diawali bisa dari pembibitan atau bisa juga kita melakukan persiapan media tanam dulu. Nah, setelah itu dilanjutkan penanaman, bisa juga dengan pemupukan, penyiangan. Ini bisa di setiap tahap maksudnya setiap fase pertumbuhan tanaman Jadi intinya pemupukan tidak hanya di awal, tidak hanya di tengah gitu Lalu kita lakukan pembumbunan, beberapa tanaman perlu dilakukan pembumbunan, lalu ada penyulaman, pemangkasan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, dari proses ini yang kita harapkan adalah ada output atau hasil panen. Nah, bisa juga sisa panen ini outputnya bisa digunakan untuk kompos misalnya. Dan satu hal lagi yang penting bagi seorang akademisi, bagi seorang peneliti, bagi seorang yang praktek di lapang adalah data. Data. Nah, ini sepintas file ebook yang sudah saya share kemarin. Petunjuk teknis budidaya tanaman sayuran ditulis oleh Wiwin Setiawati dan kawan-kawan, dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran tahun 2007 Nah, dalam buku ini memang ada beberapa jenis tanaman sayuran yang dibahas. Nah, saya hanya ingin mengkategorikan 3 hal, yaitu ada pendahuluan, ada syarat tumbuh, dan yang ketiga adalah budidaya tanaman itu sendiri. Ketika kita membaca di buku ini, pendahuluan itu berisi informasi umum tentang sayuran yang dibahas termasuk juga taksonomi atau nama Latin, nama ilmiahnya. Lalu yang kedua, ada sebutannya di situ syarat tumbuh. Nah, syarat tumbuh ini berisi informasi yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi satu tanaman kalau misalnya kita menanam lalu hasil panennya tidak sesuai, bukan berarti itu hanya salah benihnya, bukan berarti hanya salah cara budidayanya Kita harus tahu syarat tumbuh ini Lalu yang ketiga adalah budidaya tanaman. Nah, budidaya tanaman ini otomatis berisi tentang teknisnya, tahapan yang dilakukan dalam budidaya tanaman. Nah, sebelum kita ke syarat tumbuh dan budidaya tanamannya, kita harus tahu taksonomi. Nah, sebenarnya kalau taksonomi ini ilmu ilmu dalam pengklasifikasian tanaman. Ilmu untuk mengklasifikasikan tanaman yang nanti fungsinya kita bisa tahu karakter tanaman, kita bisa tahu kategori tanaman ini masuk ke kategori mana, itu dari ilmu taksonomi.
Nah, untuk taksonomi itu yang kita bahas di sini tidak terlalu panjang lebar karena nanti ini akan dibahas di mata kuliah yang lain. Nah, jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa di buku budidaya tanaman sayuran kita membaca di bagian pendahuluan itu ada istilah famili gitu ya, misalnya di bawang pre atau bawang daun. Nah, itu ada termasuk famili Liliaceae ya. Di situ ada di kolom di baris nomor 5. Ya, ada famili Liliaceae. Artinya adalah keluarga. Jadi bawang-bawangan sama-sama bawang nih ya yang kita bahas, bawang pre, bawang merah, bawang putih, itu adalah satu famili Liliaceae. Artinya mereka sebenarnya punya karakter keluarga yang sama gitu ya. Baru dibedakan di genus atau bisa juga dibedakan di spesiesnya nanti untuk contoh yang lain. Jadi pembedanya biasanya di marga dan spesiesnya atau jenisnya. Kita ambil contoh untuk Cucurbitae ya. Famili Cucurbitae ini misalnya saya contohkan adalah Busia, Mentimun, Pare ya, Paria. Nah, ini familinya sama, famili Cucurbitae. Famili Cucurbitaceae ya. Maaf. Bacanya famili Cucurbitaceae ya. Nah, di sini marganya untuk Labusiam manisa itu ya, manisa itu Sechium. Kalau Mentimun itu kumis dan Paria momordica. Nah, ini sudah mulai beda di genus ya kan. Jadi sama-sama keluarganya Cucurbitaceae tetapi marganya sudah berbeda gitu. Nah, lalu ada lagi contoh Solanaceae. Nah, Solanaceae ini cabai merah, kentang, terong. Itu sama-sama keluarga Solanaceae, tetapi beda di marga, ada yang capsicum, ada yang solanum ya. Jadi mereka hampir punya kemiripan gitu ya. Juga ada yang tomat. Jadi kalau misalnya mau, biasanya begini yang membuat mereka cirinya sama, bunganya mirip ya kan, daunnya mirip itu. Lalu tipe perkembangannya atau pertumbuhannya mirip, misalnya merambat gitu tuh sama, mirip ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui tentang famili? Famili ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mengkategorikan tanaman sehingga kita tahu, oh ciri khasnya tanaman Solanaceae itu seperti ini. Gitu ya. Dia misalnya biasanya tanaman Solanaceae itu akarnya itu seperti ini misalnya, seperti yang ada di cabai merah. Dia akan berbeda dengan tipenya di tanaman-tanaman yang seperti Liliaceae misalnya seperti itu. Jadi kita bisa membedakan dari morfologi tanaman atau bentuk tanamannya gitu. Bunganya mirip semua. Cabai merah, kentang, terong ini bunganya mirip gitu ya. Nah, kemudian ini sekilas tentang tata nama seperti tadi, kenapa kok dikategorikan Solanaceae ya, kenapa dikategorikan yang Cucurbitaceae gitu. Nah, itu sebenarnya ada bukunya ya. Dan untuk mengetahui nama, misalnya di sini cabai merah Capsicum annum L ya, itu ada cara penulisannya. Di sini kita lihat mulai dari kingdom sampai marga itu ditulis huruf tegak ya, tidak miring. Nah, tapi untuk spesies penulisannya harus miring ya. Lalu kata depannya yang capsicum diawali dengan C besar ya, huruf besar, annumnya A-nya huruf kecil. Dan untuk L ini adalah yang memberi nama, itu disingkat L gitu ya. Itu hurufnya tegak gitu. Dan terus ditambahi titik ya. Jadi menulisnya tidak sembarang gitu ya. Capsicum annum ditulis miring dan hanya huruf depannya saja yang huruf besar, yang C saja. Lalu nama yang memberi namanya ini adalah L. lineaus, itu disingkat L dan kemudian ditulis tegak ditambah titik gitu ya. Nah,
Jadi ini sekilas tentang tata nama binomial. Karena tadi kita sudah sebut taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, sehingga dalam mengklasifikasikannya kita ketahui ada nama biologinya. Nah, itu harus memperhatikan aturan. Nah, penamaan biologi makhluk hidup ini bisa juga kita sebut binomial nomenklatur atau sistem klasifikasi binomial. Mahasiswa silakan mengakses atau googling di Google ya, bisa dengan kata kuncinya binomial nomenklatur. Itu seperti apa ya, termasuk aturannya. Saya sarikan beberapa aturan yang paling penting, yaitu tadi penulisan alium sativum, misalnya tadi A-nya harus huruf besar, S-nya huruf kecil dan ditulis miring ya. Nah, yang kedua, nama yang depan atau yang genus tadi itu selalu diawali huruf kapital ya, ini yang harus tidak boleh lupa. Dan yang belakangnya harus kecil ya, di huruf pertamanya kecil. Dan untuk yang ketiga, untuk ditulis teks cetak itu maksudnya mahasiswa punya diberikan tugas, dan tugasnya itu diketik ya, dicetak nantinya ya. Nah, hal yang seperti itu cara penulisannya seperti tadi, ditulis miring ya, huruf pertama genusnya besar, untuk yang spesiesnya kecil ya. Nah, tapi yang keempat ya, pada teks tulisan tangan, kalau teman-teman mahasiswa nanti misalnya menulis ya, ditulis tangan, misalnya ada tugas tulis tangan atau mungkin waktu ujian ya, ditulis tangan. Nah, nama ilmiahnya ini bukan harus harus ditulis miring, tapi harus diberi garis bawah ya. Jadi di aliumnya garis bawah, terus spasi sativumnya garis bawah juga gitu ya. Jadi ada spasinya, jangan alium sativum ditulis terus garis bawahnya lurus semua, jangan ya. Nah, lalu baterainya habis. Nama lengkap untuk hewan atau singkatan untuk tumbuhan dari orang yang memberi nama boleh diberikan di belakang nama spesies dan ditulis huruf tegak Latin seperti tadi L itu ya, tanpa garis bawah, dan ini di terakhir ditambahi titik gitu ya.